Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan membagikan materi tentang simple dan compound interest atau biasa kita kenal dengan bunga sederhana atau bunga majemuk. Nah, di dalam bidang keuangan kita mengenal prosedur matematika banyak digunakan untuk menghitung nilai-nilai dari aset keuangan dan strategi investasi. Salah satunya adalah pengkombinasian antara tingkat bunga dan pertimbangan waktu pada saat pembayaran pinjaman maupun investasi. Nah, di simple dan compound interest ini nanti kita akan membahas yang pertama itu rumus dari simple interest, kemudian contoh soalnya, dan selanjutnya ada rumus di compound interest beserta contoh soalnya. Nah, di baik simple interest maupun compound interest atau bunga sederhana dan bunga majemuk, kita mengenal yang namanya interest atau bunga. Bunga ini merupakan suatu balas jasa yang dibayarkan saat kita menggunakan uang dari bank. Sebaliknya, pihak bank itu akan membayar bunga kepada kita jika kita menginvestasikan uang berupa tabungan maupun deposito di bank tersebut. Selanjutnya, jumlah uang yang dipinjamkan atau diinvestasikan tersebut kita sebut sebagai prinsipal ya. Ini ya, modal awal atau pinjaman pokok. Nah, suku bunga atau interest rate itu nanti dia berupa persentasenya ya, persentase bunga. Selanjutnya, di simple interest yang pertama, simple interest dulu, bunga sederhana. Ini ada perhitungan bunga menurut simple interest. Jadi yang pertama I ini adalah interest atau bunga atau biaya penggunaan jasanya, penggunaan dana. Ini rumusnya P dikali I dikali N, di mana P ini merupakan prinsipal atau modal awal atau pinjaman awal. I ini adalah suku bunganya, kemudian N ini adalah waktunya atau time ya. Jadi waktu meminjam atau waktu menginvestasikan. Nah, di simple interest nanti kita juga bisa menghitung FV ya atau future value atau nilai di masa mendatang. Jadi nanti itu berapa tabungan di beberapa tahun kemudian itu bisa dihitung juga menggunakan simple interest. Rumusnya ini adalah V sama dengan future value sama dengan P dikali 1 ditambah I dikali N. Nah, untuk contoh soalnya, Pak Agus menyimpan dana sebesar 10 juta dalam bentuk deposito di Bank TSB dengan suku bunga 12% per tahun. Jika bunga dihitung dengan sistem simple interest, berapakah nilai besarnya bunga yang akan diterima Pak Agus setiap bulan? Dan berapa jumlah uang Pak Agus setelah 6 tahun. Berarti kita harus mencari I, ini ya, nilai besar bunga. Kemudian berapa jumlah uang Pak Agus setelah 6 tahun, berarti kita menghitung future value-nya. Nah, untuk perhitungannya, ini ya, kita tulis yang diketahui dulu. Yang diketahui modal awalnya atau P-nya, prinsipalnya 10 juta. Ya, ini 10 juta. Kemudian I-nya adalah 12% atau 0,12 bisa. Kemudian ini nanti jika yang untuk future value-nya jika N-nya itu 6 tahun. Tapi pertanyaannya kan di sini ada 2 ya. Berapa nilai besar bunga yang akan diterima Pak Agus setiap bulan? Ingat ini setiap bulan. Kemudian yang kedua ini future value-nya berupa tahun. Nah, kita jawab dulu yang pertama. Yang pertama kita mencari I. I tadi rumusnya adalah P dikali I dikali N. Tapi N-nya ini N yang setiap bulan. Ini bukan, ini yang untuk pertanyaan kedua ya. Ini yang N yang ini adalah setiap 1 bulannya. Karena pertanyaannya untuk setiap bulan. P-nya kita masukkan 10 juta. Nah, sekarang perhatikan di sini I-nya
I-nya itu 12% per tahun. Padahal di sini yang ditanyakan setiap bulan. Nah, biar lebih mudah, I-nya ini kita ganti aja yang per bulan berapa. Artinya, kalau 0,12 itu per tahun, per bulannya berapa? Berarti kita ganti tinggal membagi 0,12 itu dibagi 12 bulan. Karena 1 tahun ada 12 bulan. Ini dapatnya 0,01. Sehingga I untuk yang pertanyaan pertama itu kita ganti menjadi 0,01 per bulan. Berarti ini 0,01. N-nya 1 bulan. Nah, ini ketemu hasilnya adalah 10 juta dikali 0,01 dikali 1. 100.000. Sehingga ini pendapatan bunga Pak Agus setiap bulan itu besarnya 100.000. Nah, yang kedua, pertanyaannya adalah untuk future value. V tadi rumusnya adalah P dikali 1 ditambah I kali N. Nah, P-nya 10 juta. Kemudian dikali ya ini, dikali 1 ditambah I-nya. Nah, sekarang beda lagi karena ini setelah 6 tahun berarti I-nya kita tetap pakai yang 0,12. Jadi ini 0,12, N-nya diganti 6. Ini berarti 10 juta dikali 0,12 kali 6 itu 0,72 ditambah 1 ini 1,72. Sehingga untuk future value-nya itu nilainya 17 juta 200. Jadi uang Pak Agus setelah 6 tahun itu besarnya 17 juta 200. Nah, selanjutnya kita ke compound interest atau bunga majemuk. Nah, di bunga majemuk ini ada dua rumus untuk future value-nya. Future value yang pertama ini FV sama dengan P dikali 1 ditambah I pangkat N. Ini jika nanti pertanyaannya itu atau pembayarannya hanya sekali setahun. Atau pertanyaannya nanti misalnya berapa besarnya future value selama 2 tahun jika diketahui suku bunganya juga dalam tahun atau per tahun. Tapi nanti jika frekuensi pembayarannya itu beberapa kali, misal M kali dalam setahun, jadi setahun kan bisa dibagi menjadi kuartal, bisa bulanan, bisa semester. Nah, nanti yang digunakan rumusnya ini. Jadi FV sama dengan P dikali 1 plus I per M pangkat N dikali M. Nah, untuk contoh soalnya, ini ada dua. Jadi yang pertama saya pakai rumus yang pertama, yang kedua ini untuk rumus yang kedua. Kita bahas yang pertama. Jadi soalnya yang pertama ini, Salsa menyimpan 12 juta dalam bentuk tabungan dengan tingkat suku bunga 8% per tahun, majemuk per tahun. Jika Salsa tidak pernah menarik uang tersebut selama 10 tahun, berapakah jumlah tabungan Salsa pada saat itu? Jadi ini dilihat, di sini pertanyaannya 10 tahun, bunganya juga dalam per tahun. Jadi sama-sama tahun, kita menggunakan rumus future value yang pertama. FV sama dengan P dikali 1 plus I pangkat N. Nah, modal awalnya atau P-nya, prinsipalnya itu 12 juta. Kemudian 1 ditambah I-nya 8%. I sama dengan 8% atau 0,08. Sehingga ini kita tulis 0,08. N-nya langsung ini ditulis di sini langsung pangkat 10 karena sama-sama tahun ya di sini. Ini 12 juta 1,08 pangkat 10. Nanti ini hitungnya pakai kalkulator. Nah, 1,08 pangkat 10 berapa? Langsung dikalikan 12 juta, itu diperoleh nilainya 25 juta 999,967. Jadi biarkan seperti ini jawabannya nanti ya. Untuk ini yang pertama. Kemudian untuk soal yang kedua,
Soal yang kedua, sebuah perusahaan melakukan investasi jangka panjang sebesar 250 juta rupiah. Tingkat bunga yang diperoleh 12% per tahun majemuk setiap kuartal. Ingat, ini setiap kuartal ya. Jadi nanti pembayarannya setiap kuartal. Jika seluruh bunga yang diperoleh diinvestasikan kembali dengan tingkat bunga yang sama, berapa nilai investasi tersebut setelah 6 tahun? Jadi nanti pembayaran bunganya itu kuartal 12%. Nah, pertama kita tulis dulu yang diketahui apa? P-nya 250 juta. Kemudian I-nya ini 0,12. Nah, tapi pembayarannya itu setiap kuartal. 1 tahun itu ada 4 kuartal, sehingga ini 0,12 dibagi 4. Berapa? 0,03. Kemudian untuk N-nya ini 6 tahun. M-nya berapa kalinya? M kalinya tadi 4. Jadi kuartal tadi 1 tahunnya 4 kali ya. Nah, kemudian baru kita cari FV-nya. FV sama dengan P1 plus I per M pangkat N dikali M. P-nya 250 juta. 1 ditambah I-nya sekarang kita ganti. Ini tetap kita tulis yang 0,12 per 4 mengikuti rumus ini ya. 0,12 per 4. Atau bisa langsung dimasukkan 0,03 juga nggak apa-apa. N-nya 6, M-nya 4. Berarti ini 250 juta. 1 plus 0,03 pangkat 24. 250 juta. 1,03 pangkat 24. Ini dicari menggunakan kalkulator, nilainya berapa? Nanti langsung dikalikan 250 juta. Hasilnya adalah 508 198 526,615. Sehingga future value oleh perusahaan tersebut setelah 6 tahun itu besarnya 508.198.526,615 rupiah. Jadi nanti kalau bentuknya seperti ini, pembayarannya berapa per tahun, berapa kali, nanti yang digunakan rumus ini. Misalnya kalau semester 1 tahun ada berapa? Ada 2. Kalau bulanan berarti 1 tahun ada berapa bulan? 12 bulan. Kalau harian berarti 1 tahun ada 365 hari. Atau nanti ada di soal ketentuannya biasanya ditulis misalnya 1 tahun ada 365 atau 360 hari. Kadang-kadang beda sumber beda. Jadi nanti M-nya ini mengikuti soalnya gimana. Nah, untuk simple interest dan compound interest mungkin sampai di sini dulu. Jika ada yang belum jelas, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Silahkan, apapun boleh ditulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat apa yang sudah saya sampaikan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.